Oke, kembali lagi di video kedua admin yang bakal admin upload ya bentar lagi kalau habis nge-record ini hari ini. Nah, untuk pertama-tama admin bakal membacain komentar dari viewers admin. Nah, makasih banget by the way yang udah komen, terus makasih banyak yang udah subs, terus makasih juga yang udah like. Karena dukungan kalian sangat berarti banget untuk channel ini dan untuk admin pribadi. Supaya kedepannya admin jadi lebih semangat lagi untuk upload ya. Nah, by the way, coba kita lihat komenannya di mana ya? Kalau nggak salah di sini sih. Nah, dari Dean B. Kristika Lista Kurniawan kayaknya ya namanya, tapi nggak full nih. By the way, gimana cara baca namanya ini? Panjang ya. Iya, ya udah pokoknya dari Dean ya, admin singkat ya. Nah, pertanyaan dari Dean, Bang, gua udah belajar beberapa dasar kripto. Nah, saran masuk kripto modal uang dingin sejutaan, koin apa ya? By the way, tergantung ya, sejutaan sekali beli atau sejutaan per bulan gitu. Tapi kayaknya sama sih sebenarnya. Kalau misalkan admin asumsi ya, admin ada sejutaan per bulan gitu. Sisa dari atau enggak kita alokasiin dulu buat investasi kan, terus baru kebutuhan lain kita belanjain dari sisa duit itu. Kalau admin pribadi ya, admin misalnya dapat gaji misalnya kan, kayak sebelum itu berapa ya, lumayan lumayan lah kalau menurut admin. Nah, admin beliin dulu untuk investasi, baru sisanya itu dibelanjain untuk kebutuhan sehari-hari. Mungkin kalau orang lain beda ya, mungkin kebalik ya. Tapi admin emang gitu. Otaknya mungkin rada-rada cengklek dikit mungkin ya. Ini sebenarnya teman admin lagi nyetel lagu, admin pengen nyanyi tapi takut ngerusakin lagu orang. Nah, oke. Kita lanjut aja. Lanjut kemana tadi? Nah, ini si Dean tadi, dia katanya udah belajar dasar kripto, tapi katanya saran masuk kripto modal uang dingin sejutaan dong Min. Koin apa kira-kira? Nah, sebenarnya kalau kalian nyimak di video-video admin sebelumnya, itu admin udah sering banget ngasih notifikasi atau ngasih review-review tentang crypto project yang admin investasi di sana gitu, atau yang menurut admin menarik tapi belum investasi gitu. Nah, untuk project pertama, menurut admin pribadi itu tetap sebenarnya admin utamain yang harganya masih di dasar-dasar atau paling kalau udah naik, paling baru naik 100% ya mungkin ya. Nah, kan BTC udah naik 2,5 sampai 3 kali. Itu koin yang altcoin gitu masih ada yang nilainya agak lemah di bawah BTC gitu. Harganya agak rendah gitu. Nah, by the way, sorry di video sebelumnya tadi admin agak berbelit-belit ngomong ya waktu di Project Gaming, tapi untuk sekarang mungkin admin udah lebih baik lagi mungkin. Nah, oke. Dian apa Dean tadi? Nah, Dean. Ini nih project pertama yang menurut admin menarik, yaitu Layer Zero Relate Project. Tapi sebelum admin lanjutin reviewnya atau lanjutin ngebahasnya, admin mau disclaimer on dulu ya. Disclaimer on, kalian harus DOR atau do your own research karena keuntungan dan kerugian harus ditanggung masing-masing pribadi ya. Nah, untuk pertama tadi kata admin STG ya, berarti STG itu Stargate Finance, bosku. Nah, Stargate Finance ini apa? Stargate Finance ini project DeFi. Nggak bisa ya di sini. Coba kita buka website yang lain kayak CoinGecko karena mungkin CoinMarketCap harus dihapus historinya mungkin. Malah ngetik CoinMarketCap lagi. Soalnya admin lebih senang di CoinMarketCap sih sebenarnya. CoinGecko ya, pilihan lain selain CoinMarketCap. Nah, di sini kita buka aja STG atau Target Finance. Kenapa sih admin kayak sering banget ngomongin masalah STG? Karena admin itu seneng banget ke project-project baru gitu. By the way, STG ini launch di tahun 2022 ya, yang mana kita tahu sendiri 2022 itu masa-masa dimana orang takut banget buat naruh duit di sana gitu. Orang takut banget buat beli, padahal harganya lagi di dasar loh. Coba pikirin, kenapa kita harus takut waktu beli di dasar dan kenapa kita lebih senang beli di harga tinggi? Sebenarnya mindset manusia gitu kan, kayak admin pribadi ya sebenarnya belum sempurna sih mindsetnya menurut admin karena itu juga tergantung pengalaman atau kita bisa ngerasain kapan tepatnya waktu beli sama jual itu harus didasarkan pengalaman gitu. Admin pribadi pengalamannya baru 3 tahun lebih, kisaran 4 tahunan lah. Itu menurut admin dikit banget. Karena minimal menurut admin 10 tahun lah minimal pengalaman baru itu bisa disebut menengah mungkin ya.
Kalau admin pribadi 10 tahun itu masih kayak pemula gitu. Nah, dari kata-kata admin itu tercermin kalau menurut admin pribadi atau admin mau ngajarin bukan ngajarin sih sebenarnya. Admin bukan sok suhu, sok apa segala macam bukan. Tapi di sini kita sama-sama belajar. Nah, dari kata-kata admin tersebut tercermin kalau kita tuh jangan sampai stop di situ belajarnya. Kan banyak hal yang harus kita pelajari gitu. Jadi kita harus jadi lebih baik lagi dari hari ke hari, jam ke jam, menit ke menit, atau bahkan detik ke detik, bosku. Nah, di sini Stargate Finance, kenapa admin kayak ngedewain banget, bukan ngedewain sih, kenapa admin sering banget nyebutin Stargate Finance gitu, karena dia itu Layer Zero related project. Apa itu Layer Zero? Layer Zero digadang-gadang sebagai project terbesar di tahun 2024. Nah, sayangnya mungkin hype-nya rada-rada hilang dari komunitasnya karena apa? Karena launch tokennya agak lamaan mungkin. Tapi mungkin kalau udah launch hype-nya bakal balik lagi mungkin ya. Admin nggak nyaranin kalian buat beli juga sih sebenarnya. Dan Layer Zero sendiri bukan diprediksi, udah dikonfirmasi sama timnya kemarin buat launch itu di kuartal 1 tahun 2024. Nah, untuk tanggalnya sendiri mereka masih berharap itu bisa nyelesain distribusi tokennya di kuartal 1 ya, nggak tahu tanggal, nggak tahu bulan gitu. Pokoknya rentangnya dari Januari sampai Maret ya kalau nggak salah. Baru kuartal 1 itu. Kuartal, sorry. Nah, Stargate Finance sendiri, max supply-nya admin gue udah nggak usah ngeliatin juga udah hafal mungkin ya. Karena ini udah sering banget admin cek gitu. Jadi udah kayak, wah ini udah hafal sih max supply sama total supply. Max supply sama total supply-nya itu di angka 1 billion ya, atau 1 miliar STG gitu. Nah, untuk sirkulatingnya sendiri baru di kisaran 204 plus billion. Jadi masih kisaran baru di atas 20% nggak sih? Ya 20%, lebih dikit lah circulating supply-nya itu. Nah, untuk harga sekarang di harga 0,535 plus USD. Nah, kita lihat maksimalnya itu kan dia launch di bar market. Itu waktu harga launchnya admin lupa kalau harga launchnya berapa, tapi dia pernah pump sampai ke 4 USD kalau berdasarkan chart ini. Coba kita ganti candle. Kita ganti candlestick. Nah, di sini kita bisa lihat kalau habis launch dia pernah up ke high-nya atau harga tertingginya itu habis launch 4,14, sedangkan harga launch ya bisa kita lihat di harga open. Harga open nggak sih? Open benar sih. Kalau berdasarkan ini candle yang panjang ini harganya 0,7 ya, terus dia naik sampai 0,4, terus habis itu dia turun sampai 0, berapa 0,3 kalau nggak salah. Tuh low-nya 0,337. Biasanya kalau udah nyentuh 0,337 dia up, terus pokoknya nyentuh 0,3 plus biasanya dia up, nggak tahu kenapa. Mungkin emang di situ titik supportnya mungkin. Nah, maka dari itu karena harganya masih low, admin tertarik banget buat beli di sini atau investasi di sini. Tapi admin nyaranin untuk investasi itu DCA ya, atau dollar cost average, beli secara nyicil gitu. Kalau emang kalian ada pikiran untuk beli project ini. Nah, admin pribadi nggak nyaranin kalian untuk future trading ya, karena itu beresiko banget buat pemula bagi yang belum bisa manajemen resiko, manajemen eh, emosi gitu. Soalnya anggap aja kita kerja capek, udah capek ditekan atasan gitu. Nah, habis waktu pulang kita ngeliatin chart kita merah atau PNL kita merah. Nah, udah pusing, nambah pusing lagi. Nah, gitu kan ibaratnya. Jadi untuk saran dari admin pribadi, kita bagi yang pemula sebenarnya itu saran untuk admin pribadi juga ya. Hindari future trading. Mending trade spot aja. Buy and hold gitu. Jual waktu bull run. Emang kata-katanya semudah itu, tapi sayangnya hold itu nggak semudah itu, bosku. Makanya kita harus tetap pakai uang dingin. Nah, itu yang pertama untuk STG ya. STG, terus kedua project yang menarik menurut admin ya. Itu yang udah admin review sebelumnya. Kalau STG kan sektornya sektor DeFi ya. Sektor DeFi ini dia mungkin belum up karena total value lock dia juga masih di bawah mungkin. Nah, coba kita lihat di project gaming. Gaming Ron.
Nah, ini salah satu yang menurut admin menarik. Kenapa Ron ini menarik? Admin sebenarnya ge- bisa disebut gamer ya, walaupun mainnya noob gitu. Mainnya rada-rada gaje gitu. Nah, untuk harga Ronin sekarang di harga 1,6. By the way, buat kalian yang udah tahu gitu atau udah terjun di sektor gaming atau di sektor kripto sebelumnya, kalian udah kenal sama Axie Infinity. Axie Infinity viral banget waktu itu karena beberapa alasan mungkin. Nah, Ronin ini adalah token dari blockchain, sorry, dari sidechain yang mereka bangun gitu. Nah, sebenarnya admin kurang tertarik sama project yang udah ngelewatin satu siklus. Tapi ini beda beda koin atau beda token gitu. Jadi menurut admin ini masih menarik buat dibahas. Karena max supply sama total supply-nya juga 1 billion, circulating supply-nya masih di angka 277 juga. Jadi menurut admin karena supply-nya 1 billion itu lumayan sedang lah menurut admin, menengah lah. Jadi masih menarik menurut admin pribadi. Kalau buat harga tertinggi di bull run, admin kurang bisa prediksi ya. Tapi perkiraan kalau kita bandingin sama Chainlink, Link yang supply-nya 1 billion juga, dia itu nyentuh 50 USD harga tertingginya di bull run. Nah, jadi perkiraan admin, nah ini perkiraan yang agak sengklek ya, agak melenceng kalau menurut admin, nggak tahu bakal kerealisasi atau enggak. Tapi karena kita ngandelin hype misalnya untuk cycle selanjutnya gitu, admin pribadi target jual di 50 USD sih. Tapi nggak tahu bener enggak, jadi admin nggak ngajak kalian beli atau jual ya. Jadi kalian harus DOR, resiko keuntungan atau kerugian ditanggung masing-masing. Nah, dari sektor DeFi, admin udah nge-review STG atau Stargate Finance. Terus dari sektor gaming, admin udah nge-review juga Ronin atau Ron. Sorry, kita lanjut dikit untuk masalah harga Ron. Sorry, admin agak kelupaan gitu karena udah kelamaan ngoceh ya. Karena udah 2 kali upload juga untuk yang ini. Nah, coba kita lihat max chartnya. Dia itu launch di bear market. Sorry, admin ngulangin. Tadi kan admin udah nge-upload yang gaming. Jadi di sini admin jelasin lagi. Nah, di launch di bear market waktu itu harga tertingginya atau harga launch ya kalau nggak salah di kisaran 3,5 USD ya. Nah, 3,5 USD terus dia turun terdalamnya kalau nggak salah itu 0,22 di tahun 2022 bulan 6. 0,22 plus habis itu dia sideway terus habis itu dia technical rebound di harga 1,1 plus gitu. Nah, terus dia turun lagi terus dia naik lagi. Nah, menurut admin pribadi ini masih menarik banget. Nah, untuk project selanjutnya yang bakal admin review, mungkin untuk saat ini sampai sini aja ya, karena hujan juga jadi takut kedengeran gitu. So, see you guys in the next video.